Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akrom Musabihin, mahasiswa PPG Daljab PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video ujian kinerja atau UKIN di kelas 10 SMK Negeri 2 Magelang sebagai salah satu bentuk penilaian akhir dalam perkuliahan PPG. Semoga melalui video ini saya dapat menunjukkan kemampuan dan pemahaman yang telah saya pelajari. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kembali. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. 10 MPLB. Bagaimana kabarnya? Baik. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk selalu bertolabul ilmi untuk berangkat sekolah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak Akrom absen dulu ya. Firman, Naufal, Adrian, Nadia. Hari ini yang tidak masuk siapa? Wafa dan Messi. Sakit ya? Kita doakan semoga teman kita yang berhalangan hadir, Wafa dan Messi, semoga diberikan kesembuhan untuk bisa berangkat sekolah kembali. Oke, anak-anak, pada hari ini 10 MPLB 1 akan mempelajari tentang materi bab 6 kelas 10. Terlebih dahulu, bagaimana kesiapan kalian? Sudah membawa buku paket semua? Sudah. Coba dikeluarkan buku paketnya atau buku tulis pendidikan agama Islam. Sudah dibuka buku paketnya halaman bab 6. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya kita ada pembiasaan, seperti halnya pembiasaan yang sudah sering kita lakukan. Yang pertama adalah pembiasaan tentang Asmaul Husna. Hari ini siapa yang Oke, Salma, silahkan membaca Asmaul Husna, nanti ditirukan oleh teman-teman. Baik teman-teman, mari kita lakukan pembiasaan kita setiap pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam li nabi habibi
sohi ajsadana daiman hayatina ilal khairil gharibna anisyari ba'idna wal qurba rajauna akhiran ilal munah Qasidana wali hawaidana walhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Oke, baik, terima kasih Salma yang sudah memimpin Asmaul Husna pada kesempatan hari ini. Yang kedua, seperti biasanya ada pembiasaan yaitu kultum, ya kan? Hari ini siapa yang jatah kultum? Saya Pak. Oke, dia silahkan maju untuk menyampaikan kultum. Tentang apa dia? Bersyukur. Bersyukur. Silahkan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan kultum singkat tentang bersyukur. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kebaikan yang Allah beri, jadi jangan lupa ucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke pasar minggu. Beli mangga jangan lupa ya. Kalau hati selalu bersyukur, hidup bahagia tiap harinya. Sekian kultum dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk teman kita, ya. Oke, terima kasih dia yang sudah kultum pada kesempatan hari ini di pembelajaran PAI. Baik, Pak Akram akan memulai pembelajaran hari ini yaitu tentang pergaulan bebas dan zina. Sebelum masuk ke materi, seperti pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas sedikit, Pak Akram ada pertanyaan biar kalian ada ingatannya tentang pertemuan yang kemarin. Coba pertanyaan pemantik yang pertama yaitu apa yang dimaksud tentang pergaulan bebas dan zina? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Adrian, coba berdiri. Bebas adalah bentuk pergaulan yang melanggar norma agama, sosial dan moral dalam masyarakat. Zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Beri plus untuk teman kita Adrian. Benar sekali yang disampaikan teman kita Adrian, pergaulan bebas itu adalah yang melanggar moral, yang melanggar etika di kehidupan kita. Banyak sekali contohnya. Nah, yang nomor dua, pertanyaan pemantik biar kalian ingat, ya kan? Coba sebutkan contoh dari pergaulan bebas yang mungkin ada di sekeliling kalian, di rumah atau teman atau dimanapun yang kalian tahu. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, Nadia, coba berdiri menjawab. Jadi menurut saya contoh pergaulan bebas dan zina itu seperti berpacaran, berduaan di tempat yang sepi, meminum minuman keras, menggunakan pakaian terbuka, dan itu terlibat aksi tawuran. Beri plus untuk teman kita Nadia. Benar sekali. Jadi pergaulan bebas sangat banyak contohnya. Miras, minuman keras, pacaran.
Siapa hari ini yang tidak punya pacar? Angkat tangan. Oh, punya pacar semua ternyata. Ya, itu yang disampaikan Nadia. Pacaran, miras, narkoba, ya kan, tawuran, apalagi nanti ya zina. Terakhir, pertanyaan pemantik sebelum kita masuk materi ke pergaulan bebas. Setelah kalian tahu pengertian pergaulan bebas dan zina yang disampaikan teman kita Adrian, contohnya sudah jelas yang disampaikan tadi teman kita Nadia, bagaimana sekarang, bagaimana caranya atau solusinya biar kita bisa tercegah atau terhindar dari yang namanya pergaulan bebas atau zina di lingkungan kita atau dimanapun berada. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Oh iya, Ais, berdiri coba Ais. menurut saya bisa dengan cara meningkatkan iman, memilih teman yang baik, menjaga komunikasi dengan keluarga, dan bisa dengan aktif dalam kegiatan positif agar terhindar dari pengaruh buruk. Beri plus untuk teman kita Ais. Iya, ternyata kalian sudah belajar dari rumah, sudah tahu pengertian pergaulan bebas, sudah mempersiapkan hari ini untuk pembelajaran materi kita. Kata teman kita Ais, untuk mencegah biar kita tidak masuk ke jurang yang salah atau pergaulan bebas. Satu, pilih teman yang terbaik. Pilih teman, jaga keimanan, ya kan? Lingkungan ini sangat berpengaruh. Ais berteman dengan Salma misalkan. Salma mengajak ke hal-hal yang tidak baik. Otomatis nanti Ais akan terpengaruh. Itu contoh saja. Oke ya. Itu pertanyaan pemantik biar kalian ingat ada pengertian pergaulan bebas sudah, contohnya dan bagaimana cara menanggulanginya. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina menurut Islam. Kita akan tahu pengertiannya. Yang kedua adalah menganalisis faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Bagaimana sih pergaulan bebas dan zina itu terjadi, apalagi di kalangan pelajar SMK kelas 10 ataupun 11 ataupun 12. Yang ketiga adalah kita harus bisa menyebutkan dampak negatif pergaulan bebas. Apakah ada dampak positif di pergaulan bebas? Ada tidak? Tidak ada. Pastinya dampak negatif. Nanti di kalangan kalian sendiri bagaimana, keluarga, masyarakat, teman, sekolah. Terus yang nomor 4 adalah menunjukkan sikap menolak. Kalian harus berani menolak untuk diajak ke pergaulan bebas. Harus berani. Yang terakhir adalah menyusun solusi, ya kayak tadi disampaikan Ais, bagaimana solusi yang harus kita cegah atau hindari. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan di bab 6 ini. Pak Akrom punya satu video, silahkan dilihat videonya. Nanti Pak Akrom bagi kelompok, diskusi kelompok, silahkan nanti dianalisa. Ini videonya. Asma dan Najwa, dia adalah teman kecil gua dari kecil hingga sekarang.
Oke, itu ya sedikit gambaran atau video tentang ada seorang siswa kelas 10 SMK seperti halnya kalian sendiri. Sudah melihat videonya sampai selesai. Sebelum Pak Akrom bagi kelompok, kita akan adakan ice breaking terlebih dahulu. Silahkan semuanya berdiri. Sudah semua berdiri. Ice breakingnya yaitu dengan teman sebangku. Silahkan berhadap-hadapan. Teman sebangku. Sudah. Judul dari ice breaking itu adalah menjauh, mendekat, dan tangkap. Ya kan? Silahkan tangan kalian dihadapkan ke tangan temanmu satu bangku. Contohnya, ini Firman satu. Contohnya, teman sebangku Pak Akrom Firman. Ini ya. Genggam tangan teman sebangku kalian. Nanti ice breakingnya namanya menjauh dan mendekat untuk merefresh pikiran kalian. Ya, lepaskan. Kalau Pak Akrom bilang menjauh, menjauh. Mendekat, mendekat, tapi tidak menempel. Ya. Menjauh, jauh. Menempel, mendekat, dekat. Tangkap, tangkap. Kalau Pak Akrom bilang tangkap, yang teman sebangku yang sebelah kanan tangkap, yang sebelah kiri harus melepaskan. Bagaimana caranya? Misalkan Akrom yang tangkap, Firman yang harus menjauh, itu ya. Yuk, contohkan. Menjauh, mendekat, tangkap, itu ya. Oke, harus yang kanan, yang sebelah kanan berarti sini. Yang sebelah kanan harus bisa menangkap, yang sebelah kiri harus bisa menghindar. Oke, sekarang praktekkan. Setelah kalian melihat video ini, silahkan Pak Akrom bagi kelompok 5-5 untuk satu kelompoknya. Yuk. Oke, anak-anak, setelah terbagi kelompok, satu kelompoknya 5 anggota. Silahkan, ini adalah LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Tugas kalian, lembar kerja kalian, yaitu menganalisis tentang video yang sudah kalian lihat. Karena pembelajaran hari ini kita adalah modelnya problem based learning atau mempelajari tentang masalah. Yang kalian lihat, yang kalian tonton tadi adalah ada seorang remaja yang mempunyai masalah. LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, tugas kalian adalah menganalisis studi kasus video tadi. Nanti bagaimana faktor penyebabnya, dampak negatifnya, dan cara pencegahannya. Silahkan dimusyawarahkan, silahkan diskusikan dengan teman kelompok kalian selama 5 menit mulai dari sekarang.
untuk presentasi kelompoknya, mulai dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana hasil kerja kelompok 1 menganalisis faktor penyebabnya, dampak negatifnya, dan bagaimana solusinya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Uliana. Perkenalkan nama saya Salman Alfia. Perkenalkan nama saya Sabira Ada Syamarani. Perkenalkan saya Sufiana Jamala. Baik, yang pertama ada faktor penyebab. Itu ada 4, yaitu pengaruh dari teman-teman atau lingkungan. Yang kedua, rasa ingin coba-coba. Yang ketiga, kurangnya pengawasan orang tua. Yang keempat, kurangnya pendidikan moral. Dampak negatif ada 5. 1. Menurunnya prestasi belajar. 2. Kerusakan moral dan akhlak. 3. Terpengaruh narkoba dan alkohol. 4. Kehancuran masa depan. 5. Konsekuensi mendapat hukuman. Kemudian cara pencegahan. Yang pertama, pendidikan karakter dan moral sejak dini. Yang kedua, komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Yang ketiga, pengawasan dan keterlibatan aktif orang tua atau wali. Yang keempat, lingkungan pertemanan yang positif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk Oke, baik, sudah dijelaskan oleh kelompok 1 faktor penyebabnya ternyata ada banyak, cara pencegahannya juga banyak sekali. Faktor penyebabnya ada dari teman, lingkungan, ya kan? Sekeliling kita ini adalah berpengaruh terhadap pergaulan bebas. Jadi Pak Kro minta harus berhati-hati. Itu 1. Cara mencegahnya yaitu kalian harus banyak untuk kegiatan. Jangan sampai kalian itu tidak ada kegiatan. Kalau anak tidak ada kegiatan, pasti nanti pikirannya akan kemana-mana, yang akan menjerumus ke pergaulan bebas. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok yang lain sudah mempresentasikan diskusi hari ini. Sebelum Pak Akram tutup, ada evaluasi pembelajaran atau nanti akan disampaikan kesimpulannya. Siapa yang akan menyampaikan kesimpulannya? Ya, silakan Vila. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi zina dan pergaulan bebas. Materi zina dan pergaulan bebas harus dihindari karena dapat merusak kesehatan, kehormatan diri, serta masa depan seseorang. Zina dan pergaulan bebas merupakan perbuatan yang harus dihindari karena bertentangan dengan norma agama, moral, dan moral. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menjaga diri, memperkuat iman, dan bergaul secara sehat sesuai nilai-nilai yang berlaku, yaitu agama dan etika. Terima kasih. Beri plus untuk teman kita. Terima kasih anak-anakku yang sudah belajar untuk hari ini dengan materi pergaulan bebas dan zina dengan model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning, atau ditujukan dengan masalah. Satu masalahnya tadi sudah diperlihatkan dengan video seorang remaja yang namanya Rehan, seorang pelajar SMK yang mempunyai masalah dan terjerumus ke pergaulan bebas. Kita sudah merumuskan masalah tentang Rehan, diskusi kelompok, dan sudah disimpulkan oleh teman kita yaitu Vila.
evaluasi pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu kita harus penilaian sikap. Nah, sikap kita harus dijaga, ya kan? Evaluasi untuk hari ini, khususnya anak-anak SMK kelas 10, jaga kehormatannya, jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas ataupun zina. Zina itu ada dua macam, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Itu sedikit evaluasi pembelajaran. Besok kita lanjutkan pembelajaran yang akan datang dengan materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Semoga kalian sukses di kemudian hari dan mendapatkan ilmu, mendapatkan berkah. Sekian dari Pak Akrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam